Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 8 ya, saya Faris Hadi Marudin akan menjelaskan terkait materi mekanisme dan strategi pemberdayaan masyarakat. Cakupan materi yang akan dibahas ada 8 materi. Yang pertama, sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pendekatan metode pemberdayaan. Yang ketiga, pemilihan materi pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, strategi pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses. Yang keenam, pemandirian masyarakat. Ketujuh, pendampingan. Dan yang terakhir nanti ada pembahasan yaitu terkait komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu sosialisasi pemberdayaan masyarakat ya. Sosialisasi adalah merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pihak-pihak yang terkait mengenai program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah direncanakan. Melalui kegiatan sosialisasi, para agen maupun aparat yang bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan dapat mengkomunikasikan dan mengetahui secara jelas langsung dari masyarakat calon penerima manfaat tentang berbagai hal penting yang dibutuhkan, sekaligus memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi sosialisasi ini perlu sekali untuk pengambilan informasi sebelum melakukan atau melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita sebagai fasilitator akan mengetahui kemampuan mereka sampai mana, waktu yang ingin dilaksanakannya kapan, yang mereka bisa dilakukan, habis itu apa saja yang mereka butuhkan sebetulnya. Nah itu makanya perlu namanya ada sosialisasi sehingga nanti masyarakat juga menerima kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan kita laksanakan. Yang selanjutnya ada pendekatan metode pemberdayaan. Jadi setiap fasilitator hendaknya memahami bahwa sistem pendekatan metode pemberdayaan masyarakat berprinsip pada experience learning cycle atau belajar di pengalaman. Artinya bahwa kelompok sasaran atau masyarakat calon penerima manfaat yang kita hadapi adalah orang-orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman hidup. Jadi masyarakat atau calon warga belajar yang akan kita hadapi itu adalah sebuah masyarakat yang sudah mempunyai basic learning atau kemampuan sebelumnya gitu ya. Jadi maka pendekatan metodenya harus experience learning cycle atau belajar dari pengalaman, melakukan sesuatu sehingga mereka belajar ya. Maka ada 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan sebuah metode pemberdayaan. Yang pertama, materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penetapan waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi kapan dilakukannya ya. Bagusnya sih ditentukan oleh masyarakat karena mereka yang tahu kapan mereka kosong, kapan mereka tidak kosong. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan bahan atau alat untuk mempraktekkan materi yang diberikan. Jadi untuk melakukan pemberdayaan tidak berlama-lama dalam berteori. Selanjutnya yaitu nomor 4, memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk langsung melakukan praktek. Karena tadi ya kita berprinsip kepada atau berbasis pada experience learning cycle. Jadi si masyarakat harus merasakan secara langsung dari pemberdayaan ini atau pelatihan-pelatihan yang ingin kita lakukan atau kita laksanakan. Jadi ada praktek langsung masyarakat sehingga menerima mendapatkan experience atau pengalaman secara langsung. Dan yang terakhir, fasilitator tidak memberikan kesan terburu-buru atau ingin cepat selesai ketika menyampaikan materi. Nah ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai fasilitator ketika ingin kita menyampaikan materi kepada warga belajar agar step by step, pelan-pelan, bersabar sehingga memberikan kepahaman yang lebih kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pemilihan materi pemberdayaan masyarakat ya. Dalam penetapan materi pemberdayaan masyarakat hendaknya memperhatikan 4 hal utama sesuai yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Subianto, yaitu ada 4 hal yang bernama bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Sebaiknya ketika memilih materi atau mencari materi dalam pemberdayaan masyarakat, maka yang pertama harus kita perhatikan ada 4 hal, yaitu ada bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Maksudnya apa? Yang pertama bahwa tujuan utamanya adalah yang pertama bina manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan posisi tawar masyarakat
sehingga materi pemberdayaan difokuskan pada dua hal, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan posisi tawar ya. Jadi itu bina manusia. Bahwa materi yang kita sampaikan harus bisa untuk membina manusia ya, meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan posisi derajatnya dan ekonominya. Itu yang pertama. Yang kedua ada bina usaha ya. Maksudnya apa? Yaitu peningkatan pengetahuan teknis utamanya untuk menekan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk ya. Jadi bina usaha ini misalkan usaha sebelumnya sudah ada udah pernah gagal, maka dalam sebuah pemberdayaan masyarakat bagaimana caranya ada prinsip ini, materi ini agar bisa membangun usaha atau membangun sebuah mutu ya. Yang ketiga bina lingkungan, itu mengarahkan bahwa menjaga lingkungan itu adalah sangat penting karena lingkungan sendiri merupakan sumber daya manusia itu sendiri gitu kan. Apabila lingkungan ini rusak, maka sumber daya kita juga akan rusak dan akan susah. Salah satu yang membuat kita berdaya ya, manusia ini berdaya dalam hidup adalah karena kita diberikan kemudahan oleh lingkungan untuk diberikan segala sesuatu untuk hidup ya dari lingkungan itu. Yang terakhir ada bina kelembagaan ya. Bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukan adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif. Nah, dengan tersedianya dan efektif kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Maka dalam pemberdayaan juga itu agar dibangun sebuah kelembagaan agar secara terstruktur dan terus berjalan pemberdayaan tidak stuck hanya di situ-situ saja. Itu pemilihan materi. Jadi pemilihan materi dalam pemberdayaan perlu didasari 4 hal. Harus bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Selanjutnya strategi pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama ya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan mulai 3 aras atau matra pemberdayaan. Yang pertama ada aras mikro. Kita harus melihat dulu. Jadi aras mikro itu adalah pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management atau krisis intervention. Maka ketika kita melihat dalam suatu masyarakat apa yang mereka butuhkan, seberapa urgen, seberapa banyak, kita harus melihat. Kalau aras mikro ini, maka yang dibina adalah individu-individu dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah masyarakat. Seperti itu. Kalau aras mezo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Nah, kalau aras mezo, biasanya yang dibina, diberdayakan ada sekelompok masyarakat atau manusia untuk terus berkembang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aras makro. Kalau aras makro ini lebih besar lagi, cakupannya lebih luas. Pendekatan ini disebut sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas. Ya, lingkungan lebih luas itu mungkin satu warga gitu kan, atau dalam perusahaan ada satu perusahaan yang besar, bagaimana cara memberdayakannya. Nah, seperti itu. Maka dalam strategi pemberdayaan masyarakat kita harus perlu dulu melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada di masyarakat, seberapa banyak yang membutuhkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini, informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dan dari hasil temuan pengamatan lapangan. Yang pertama, sebelum melakukan pemberdayaan, maka kita harus mencari data terlebih dulu, mengumpulkan data, observasi terlebih dahulu. Apa saja yang diobservasi, mungkin bisa kebutuhan mereka apa saja, atau kita bisa melihat dengan analisis SWOT ya, ada SWOT, strength, kekuatan mereka apa, habis itu kesempatannya apa saja, kelemahan dari sebuah warga itu apa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan apa saja yang peluang yang bisa dikembangkan oleh sebuah masyarakat itu. Yang kedua, membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemajuan individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, membangun pemahaman dan komitmen dengan warga belajar itu sendiri, gitu kan. Bahwa apabila mereka ingin tumbuh dan berkembang, ayo mari-mari kita bersama-sama membuat pemberdayaan dengan pemahaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka setelah tadi pengumpulan data, observasi, maka yang harus dilakukan adalah sebuah sosialisasi atas apa yang ingin dilaksanakan. Yang terakhir, mempersiapkan sistem informasi
mengembalikan sistem analisis, intervensi, monitoran, evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Maka setelah sosialisasi oke, maka harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi ya. Evaluasi secara mungkin itu secara individu, perorangan, atau bisa seluruh masyarakat. Apakah ada dampak yang besar dalam pemberdayaan atau tidak. Ya. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses. Artinya, pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar fungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan, yaitu pengembangan diri. Artinya pemberdayaan masyarakat itu perlu adanya proses, tidak serta-merta langsung begitu saja. Makanya perlu ada namanya asas kontinuitas atau berkelanjutan dalam sebuah pemberdayaan. Kita tidak bisa mengadakan suatu pelatihan atau pemberdayaan satu hari saja, habis itu kita tinggal. Nah, maka secara konseptual pemberdayaan harus mencakup 6 hal. Learning by doing, ya. Itu. Harus ada learning by doing. Apa itu learning by doing? Jadi learning by doing artinya pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkret yang terus-menerus dan dampaknya dapat terlihat. Jadi pemberdayaan ini harus secara terus-menerus dan ada terlihat dampaknya. Begitu. Bukan hanya secara ilmu pengetahuan, tetapi secara mungkin dari sikap, tingkah laku, mungkin kalau bisa sampai ke ekonomi. Yang kedua, problem solving. Artinya pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadi pemecahan masalah. Ya, jadi pemberdayaan ini menjadi sebuah pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Yang ketiga, self evaluasi. Artinya pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Yang keempat ada self development and coordination. Artinya mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. Yang kelima, self selection. Artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan. Nah, kalau sudah self selection, maka si warga belajar atau masyarakat ini bisa memilih langkah-langkah apa saja ya ke depan yang harus dia lakukan. Yang terakhir, ini tingkatan yang terakhir, jika sudah terlaksana semua, ada namanya self decision. Artinya dalam memilih tindakan yang tepat, hendaknya memilih kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. Oleh karenanya, secara konsensual pemberdayaan masyarakat harus mencakup 6 hal ini. Maka prosesnya tidak serta-merta jadi begitu saja, harus melalui tahapan ini. Awalnya dia belajar ya untuk mengembangkan dirinya. Habis itu dia bisa memecahkan masalahnya, biasa mengevaluasi dirinya sendiri, habis itu bisa mendevelop kegiatannya, habis itu dia bisa memilih langkah-langkah apa yang ia diinginkan, dan yang terakhir dia bisa percaya diri terhadap apa yang dia pilih itu untuk melakukan pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu adalah ada pemandirian masyarakat. Terwujudnya kemandirian masyarakat adalah merupakan tujuan utama dan akhir dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan. Maka tujuan dari pemberdayaan itu adalah kemandirian dari masyarakat tersebut. Ya, maka kalau tadi sebelumnya ada yang keenam itu adalah kepercayaan diri masyarakat untuk menentukan langkah dia. Oleh karenanya tujuan utamanya adalah kita membuat masyarakat itu mandiri. Terus dalam hal itu ada upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka membalikan masyarakat. Ya. Yang pertama ada penetapan dan pengenalan wilayah kerja. Ya, jadi sebelum dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan, maka penetapan wilayah kerja sebaiknya disepakati antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, beberapa warga masyarakat sasaran, dan ke pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya gesekan, kesalahpahaman, atau konflik kepentingan. Jadi ya tadi dalam agar masyarakat ini mandiri, maka sebelum melakukan pemberdayaan harus ada penetapan dan pengenalan wilayah kerja. Mana saja harus dilakukan, maka kita perlu sosialisasi ke aparat setempat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sosialisasi kegiatan, yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Ya, sudah pasti perlu ada sosialisasi agar aparat setempat paham, orang penting di sebuah masyarakat itu juga paham apa tujuan dari pemberdayaan ini. Sudah aparat paham, orang-orang penting paham. Yang ketiga adalah penyadaran masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik secara individu atau anggota masyarakat. Ya. Yang keempat adalah pengorganisasian atau masyarakat.
Hal ini penting dilakukan karena melalui pengelompokan masyarakat dapat membangun kerjasama, membagi tugas peran sesuai kemampuan masing-masing, memilih pemimpin atau ketua dan pengurus kelompok yang punya kemampuan menggerakkan anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam prinsip kesetaraan. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kalau sudah di apa sudah dipetakan semuanya, sudah disosialisasikan, sudah dipetakan mana saja kelompok untuk belajar A, B, C, D, maka langsung saja kita perlu melaksanakan kegiatan, ya, meliputi pelaksanaan kegiatan pelatihan atau meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan dan keterampilan teknis dan lain sebagainya. Jika sudah dilaksanakan kegiatan, maka perlu ada pengembangan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Maka perlu ada bimbingan terus-menerus ketika dilakukannya kegiatan. Yang keenam ada namanya advokasi kebijakan. Hal ini dilakukan berhubung seluruh upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan kegiatan ini diperlukan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat. Maka perlu adanya advokasi atau kebijakan-kebijakan agar ada dari LSM membantu dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah politisasi. Maksudnya terus-menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis. Jadi itu adalah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan agar memajukan sebuah masyarakat. Selanjutnya yaitu pendampingan, ya, dalam melaksanakan suatu kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan tim pendamping merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan suksesnya proses pemberdayaan masyarakat. Maka ada 5 kegiatan penting yang dapat diterapkan dalam melakukan pendampingan sosial. Yang pertama, memberikan motivasi kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Ketiga, manajemen diri, mobilisasi sumber, dan yang terakhir, pembangunan dan pengembangan jaringan. Maka sebagai fasilitator, ada beberapa hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat atau warga belajar kita, ya. Yang kedua, ketepatan sikap. Nah, dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, kita perlu paham, perlu menahan diri untuk bersabar dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Kita harus bisa menetapkan sikap kita. Yang ketiga, penguasaan materi yang kita ingin sampaikan, maka perlu kita kuasai agar lebih mudah diterima oleh warga belajar. Dan yang terakhir, kesesuaian latar belakang. Artinya dalam pemberdayaan masyarakat, kalau sebisa mungkin harus ada kesesuaian latar belakang, entah itu ras atau agama, agar warga belajar menerima kita sebagai fasilitator lebih dekat lagi. Nah, 4 kualifikasi inilah harus dimiliki oleh seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika dilakukan melalui pendekatan dialogis, ya, tidak satu arah saja, tapi harus ada 2 arah timbal baliknya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa proses komunikasi yang dilakukan secara dialogis dalam pemberdayaan berfungsi sebagai yang pertama, media dalam menyampaikan pesan, sebagai wahana ajakan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan, media untuk memahami tentang masyarakat dengan berbagai karakteristik, membangun kesadaran bahwa pada diri setiap individu memiliki potensi, wahana untuk bersama-sama aktif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan, media pendidikan masyarakat untuk membiasakan diri dalam hidup mandiri yang didasarkan pada potensi dan kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir sebagai wahana dalam memelihara budaya dan kearifan lokal. Maka komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat bukan hanya fasilitator yang berbicara memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, tetapi perlu adanya dialektika antara fasilitator dengan warga belajar atau masyarakat, sehingga masyarakat mengungkapkan apa saja kebutuhannya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan fasilitator bisa memetakan atau merencanakan pemberdayaan apa yang harus dilaksanakan di sebuah masyarakat tersebut. Baik, terima kasih dari saya kepada semuanya. Mohon maaf jika materi ini masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.